Bab 987. Mantra ciptaan sendiri, malam terpisah. Liu Wen awalnya adalah seorang kultivator kuno yang tidak dikenal. Meskipun dia berbakat, dia tidak menonjol. Namun, dia meninggalkan rekor pertama si Divine Sense. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mencapai si Divine Sense atau berapa lama keadaan ini berlangsung. Apakah hanya sesaat ataukah abadi? Namun, Wang Lin mengetahui bahwa Liu Wen sebelumnya adalah seorang kultivator yang tidak memiliki ketenaran di dunia kultivasi. Setelah dia berkultivasi secara tertutup, dan keluar, dia menjadi eksistensi yang menakutkan di dunia kultivasi. Apa yang membuatnya menakutkan adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat mantranya sebelumnya. Jika hanya itu, tidak mengherankan, tetapi semua mantra Liu Wen sangat kuat dan mengandung dao surga. Ini memicu badai di zaman kuno. Terlalu banyak orang yang ingin mengetahui rahasianya, sehingga pertumpahan darah pun dimulai. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang, dan bahkan ketika beberapa monster tua yang biasanya tidak pernah peduli dengan hal seperti itu bergerak, tidak satupun dari mereka yang mampu menangkap Liu Wen. Seolah-olah dia bisa memprediksi semua bahaya dan menghindarinya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melawan semua orang hanya dengan kekuatannya dan menghilang. Ia menjadi legenda aneh di dunia budidaya kuno. Baru kemudian orang-orang menyadari bahwa dia pasti telah memasuki salah satu dari 3 alam besar. Itu tidak mungkin alam Ji, jadi itu pasti alam Dao atau alam Si. Adapun yang mana, setelah menggabungkan semua yang telah terjadi, mereka memutuskan bahwa itu adalah alam Si. Setelah memikirkan tentang bagaimana Liu Wen bisa menggunakan semua mantra yang belum pernah terdengar itu, rumor yang menyatakan bahwa alam Si akan mengizinkan seseorang untuk menciptakan dunianya sendiri menyebar, dan sekarang rumor yang tidak dapat dikonfirmasi itu telah menyebar jauh dan luas. Alam Ji adalah kematian dan alam Si adalah kehidupan. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, dia tenggelam dalam keadaan ini, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak bisa tenggelam di dalamnya dan hanya berada di luarnya. Selalu ada peluang di hadapannya, tapi setiap kali dia mencoba meraihnya, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Wang Lin hampir tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Wang Lin menyaksikan matahari terbenam sepenuhnya dan kegelapan mengambil alih sekali lagi. Hanya suara deburan ombak yang samar-samar terdengar di telinganya. Wang Lin tidak cemas, dan dia selalu gigih. Selama masa mudanya, dia mampu mendaki gunung di Sekte Heng Yue dengan tubuh lemahnya. Jika dia tidak memiliki ketekunan, dia tidak akan menjadi Wang Lin seperti sekarang ini. Dia dengan tenang menatap langit. Karena dia tidak mau memanfaatkan peluang itu, maka dia hanya akan menunggu. Tunggu terbit dan terbenamnya matahari, tunggu kesempatan itu menjadi lebih jelas, hingga dia bisa menangkapnya. Ling Er bangun larut malam. Saat bulu matanya bergetar, dia perlahan membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah langit malam berbintang, dan dia duduk dalam diam. Dia memandang Wang Lin dari kejauhan. Di bawah sinar bulan, dia bisa melihat wajah tajam Wang Lin. Setelah dia terbangun, seolah-olah segel telah terbuka di pikirannya. Dia bisa melihat banyak kenangan yang samar-samar. Namun, ingatan ini terlalu tua, dan ketika dia melihat Wang Lin, dia memasuki keadaan kesurupan. Matanya tidak fokus, dan dia sebenarnya tidak sedang menatap Wang Lin. Bahkan jika Wang Lin tidak ada di sini, dia akan tetap seperti ini.
Kenangan dari masa lalu bergerak dalam pikiran Ling Er. Baru pada fajar tiba, pikirannya mengingat momen tepat sebelum dia pingsan. Menyentuh dahinya, mata Ling Er berbinar. Mimpi yang membingungkannya selama bertahun-tahun kini telah terpecahkan. Dia merenung lama sebelum berdiri. Kemudian dia berjalan menuju Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Budak Dewa Muling menyapa Dewa Kuno." Wang Lin sedikit mengangguk dan dengan tenang berkata, "Kamu bisa kembali. Jangan ganggu aku lagi." Kata-kata Wang Lin adalah perintah tertinggi bagi Ling Er. Dia membungkuk dan menggoyangkan lonceng di pergelangan tangannya. Burung bangau datang dan dia melompat ke punggung burung bangau. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan hati-hati. Ada sedikit kebingungan sebelum dia menghela nafas dan pergi dengan derek. Wang Lin tidak peduli dengan Ling Er, tatapannya terkunci ke laut yang jauh. Tidak lama kemudian, matahari muncul di cakrawala dan cahaya perlahan memenuhi dunia. Perasaan aneh itu menjadi lebih kuat lagi. Namun, bahkan setelah matahari terbit di udara, Wang Lin masih belum tercerahkan. Waktu perlahan berlalu dan hari-hari berlalu. Wang Lin lupa sudah berapa lama dia duduk di sini. Dia bahkan memperhatikan bahwa Chen bersaudara, Master Halloween, dan kepala besar semuanya datang ke sini. Dia terus-menerus melihat ke kejauhan, dan matanya merah. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini telah lenyap, dan satu-satunya hal yang penting adalah saat matahari terbit. Ketiga Chen bersaudara itu melayang di udara 5 kilometer dari puncak. Mereka bisa melihat satu-satunya sosok tak bergerak di puncak. Sudah 1 bulan, Tuan Yilong sangat bingung. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia pahami. Master Yixing menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, untuk dipahami oleh seorang kultivator pembersih nirwana selama ini, itu pasti mantra yang sangat kuat. Tuan Yichen merenung dalam waktu lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Apakah kalian berdua tidak memperhatikan bahwa tidak ada fluktuasi energi asal atau perasaan ketuhanan? Namun kita tidak bisa mendekat. Ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak kami mengerti. Juga, aku merasa dia memahami Dao. Memahami Dao. Mata Tuan Yilong berbinar. Setelah lama mencari, dia mengangguk. Sangat mungkin. Guru Yixing berkata, meskipun tidak ada energi asal, jika ada yang melangkah dalam jarak 100 kaki darinya, mereka akan didorong keluar oleh kekuatan yang kuat setelah 3 langkah. Mengenai kekuatan dahsyat yang menghentikan kita untuk masuk, saya menemukan bahwa itu tampaknya diciptakan oleh dunia itu sendiri. Ketika saya mencoba masuk, saya seperti sedang menghadap ke laut yang menderu-deru. Tuan Yilong mengerutkan kening. Guru Yichen dengan tenang berkata, mari kita lihat saja sekarang. Jika dia benar-benar memahami Dao, itu adalah pengalaman langka bagi kami bertiga. Mungkin mengawasinya akan membantu kita bertiga. Kemudian mereka bertiga duduk di udara dan memandang Wang Lin di puncak yang jauh. Jauh dari mereka bertiga, mata Master Halloween berbinar. Dia melihat ke puncak dan berpikir, dia sepertinya tidak memahami Dao, namun, apapun yang dia lakukan adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Tapi apa yang akan terjadi setelah aku membuka segel ini? Master Halloween sedang berjuang di dalam hatinya. Kepala besar, Tasan, dan Lei Ji semuanya datang ke sini. Bagaimanapun, Wang Lin telah berkultivasi di sini selama sebulan penuh, jadi mereka bertiga tidak bisa tidak khawatir.
Saat matahari terbit dan terbenam, waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan lagi telah berlalu. Mata Wang Lin benar-benar merah. Dia telah melupakan segalanya saat dia menatap permukaan laut. Setiap matahari terbit dan terbenam berlalu, dia menemukan bahwa peluangnya menjadi semakin jelas. Pada hari ini, itu adalah hari ke-9 bulan ketiga. Awan gelap menutupi langit dan guntur teredam datang dari dalam awan. Tak lama kemudian, tetesan air hujan dalam jumlah besar mulai turun. Di kejauhan, saat hujan turun, riak pun muncul. Ombak laut yang mengamuk seolah-olah sedang melawan langit. Di tengah hujan, sepertinya ada tirai kain yang menutupi sinar matahari sehingga membuatnya buram. Saat cahaya muncul, cahaya itu sepertinya ditelan oleh awan gelap. Matahari seakan kesulitan muncul dari hujan. Saat ini mata Wang Lin menyipit. Dia mempunyai perasaan yang sangat kuat bahwa setelah 2 bulan menunggu dia telah mencapai momen paling kritis. Saat ini dia menjadi sangat fokus pada matahari terbit seolah-olah dia akan menyatu dengan matahari terbit. Guntur menderu dan hujan turun tetapi tidak bisa menghentikan mata Wang Lin. Itu tidak bisa menghentikannya untuk tenggelam dan tidak bisa menghentikan matahari terbit. Saat matahari berjuang untuk naik ke langit di mana sebagian kecil masih berada di bawah laut, Wang Lin, sesuatu meledak di benaknya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa peluang itu dengan cepat mengembun seperti benang di depannya dan akhirnya memasuki tubuhnya. Saat ini tubuh Wang Lin bergetar hebat seolah-olah dia sedang mengalami pengalaman keluar tubuh. Dia melihat matahari berjuang untuk terbit dari laut. Seolah-olah laut adalah bulannya dan matahari adalah bayinya. Pada saat fajar sang ibu melahirkan matahari. Saat matahari lahir, kekuatan tak terbayangkan menyebar. Kekuatan ini adalah cahaya yang mengoyak malam. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikkan langit, mengguncang langit, menyebabkan malam runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan digantikan dengan cahaya. Sunderet Night lahir dari matahari terbit di atas laut. Ini kekuatan ini. Mata Wang Lin bersinar terang dan pikirannya memasuki keadaan misterius. Momen matahari terbit terkunci di benaknya, kekuatan untuk merobek malam. Sekarang, mata Tuan Halloween menjadi dingin. Dia menunggu selama 2 bulan dan tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi apa yang terjadi setelah membuka segelnya. Namun dia menemukan satu metode lain dan itu adalah membunuh Wang Lin. Bunuh dia dan semua segelnya akan rusak. Mata Master Halloween berbinar, dia menyerang ke depan saat Wang Lin memahami kekuatan itu. Namun saat dia melangkah dalam jarak 100 kaki, ekspresi Master Halloween berubah drastis. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang dia tidak berani percayai. Kejutan dan ketakutan memenuhi matanya. Ini, apa ini? Bab 988. Kekuatan malam yang terpisah. Apa yang muncul di hadapan Master Halloween adalah matahari merah, dan di bawah matahari merah ada ombak laut yang mengamuk. Pada saat ini, Master Halloween mendapat ilusi bahwa tubuhnya telah menghilang dan berubah menjadi malam tanpa akhir. Namun, saat matahari terbit dari laut, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Sepertinya tubuhnya terkoyak, bahkan jiwa asalnya pun terperangkap dalam hal ini. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dia merasa dirinya hancur berkeping-keping. Perasaan krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hati Master Halloween. Dia terkejut dengan situasi di hadapannya,
menyebabkan dia membuka tangannya. Badai energi asal turun dari langit saat dia mencoba melawan kekuatan Sunderet Knight. Namun, saat energi asalnya menyebar, energi itu tertembus terik matahari seperti kegelapan malam. Badai itu pecah seolah-olah telah terkoyak. Dalam waktu singkat, tidak ada satupun yang tersisa. Ini tidak mungkin. Master Halloween pucat, dan pada saat ini, rasa sakit yang tak terkatakan memenuhi tubuhnya. Darah keluar dari lubangnya dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur, tapi dia ketakutan saat mengetahui bahwa tidak peduli seberapa banyak dia bergerak, matahari selalu ada di hadapannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengambil risiko. Tangan Master Halloween membentuk segel dan budidaya pembersih nirwana miliknya meledak. Kemampuan untuk mengumpulkan energi asal adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap pembersih nirwana, dan dia dengan cepat menggunakan kemampuan ini. Untaian energi asal datang dari kehampaan dan berkumpul di hadapan Master Halloween seperti naga yang mengaum. Segera, mereka membentuk bola energi asal di hadapannya. Meski bola ini tidak besar, kekuatan destruktif di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penggarap nirvana Skrier manapun. Begitu bola energi asal muncul, dunia berubah warna dan planet bergetar. Ekspresi ketiga saudara Chen berubah dan mereka harus mundur. Big Head dan teman-temannya juga mundur. Mereka tidak berani berlama-lama terlalu dekat dengan mantra seorang penggarap pembersih nirwana. Rambut Master Halloween berantakan. Krisis hidup dan mati serta teror yang dia rasakan telah memaksanya terpojok seperti binatang buas yang terperangkap. Dia tidak lagi berpikir untuk membunuh Wang Lin, dia hanya ingin menemukan cara untuk bertahan dari mantra yang luar biasa ini. Ini, mantra macam apa ini? Ini berisi hukum dunia yang tak terbayangkan. Ini bukan jenis mantra yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator pembersih nirwana. Mengaum, Master Halloween mendorong bola energi asal ke depan. Bola energi asal ini melesat seperti sinar petir ke arah terik matahari. Hanya dengan memecahkan terik matahari ini aku bisa menyelamatkan hidupku. Master Halloween ketakutan saat dia melihat bola energi asal terbang ke depan. Bola energi asal sangat cepat dan ditembakkan langsung ke arah terik matahari. Ketika semakin dekat, kekuatan dahsyat meletus dari terik matahari dan tanpa ampun bertabrakan dengan bola energi asal. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Suara ini bahkan bergema di ruang sekitar planet roh air, dan sejumlah besar retakan muncul di bumi planet roh air. Bola energi asal runtuh. Master Halloween tersenyum sedih dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, terdengar suara robekan saat luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan langsung membasahi pakaiannya dengan darah. Semburan rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuhnya. Jika bukan karena ketekunannya yang luar biasa selama bertahun-tahun berkultivasi, dia akan mengerang kesakitan. Kini dia hanya bisa merasakan seolah dirinya adalah kegelapan malam yang terkoyak oleh cahaya terik matahari. Perasaan ini menjadi begitu kuat sehingga dia tidak bisa membedakan apakah ini ilusi atau nyata. Tidak hanya sejumlah besar luka muncul di tubuhnya, bahkan jiwa asalnya pun dipenuhi luka. Rasanya seolah tak terhitung banyaknya orang yang mencoba mencabik-cabiknya. Jiwa asalnya juga merasakan hal ini. Dia kesurupan saat terik matahari terbit dari laut. Tampaknya ada sosok samar-samar di dalam matahari, dan sosok itu menjadi semakin jelas semakin tinggi matahari terbit.
Wang Lin, orang di dalam matahari adalah Wang Lin. Saat ini, Wang Lin adalah matahari yang terik. Semburan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Cahaya ini terlalu kuat, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat sosok sebenarnya di dalamnya. Laut di bawah matahari samar-samar mencerminkan puncak tempat Wang Lin berada. Semua ini menyebabkan ketakutan memenuhi mata Master Halloween. Itu sama sekali bukan terik matahari, tapi Wang Lin. Itu bukanlah laut, tapi puncak gunung. Namun, perasaan yang mencabik-cabiknya memberitahunya bahwa kekuatan yang merobek langit malam itu nyata. Master Halloween berjuang untuk mengaum saat dia menahan rasa sakit dan menyentuh tas pegangannya. Namun, saat dia menyentuh tas pegangannya, lengan kanannya hancur dan hilang. Harta dalam jumlah besar terbang keluar dari tasnya dalam upaya menghentikan kekuatan yang merobek tubuhnya. Namun, harta karun itu terlalu lemah dan semuanya meledak saat muncul. Mata Tuan Halloween memerah. Pada saat hidup dan mati ini, segunung daging yang telah dia pulihkan dengan cepat menghilang dalam sedetik. Sebuah tablet batu hitam raksasa langsung muncul di hadapannya. Ada banyak sekali rune yang terukir di tablet batu, dan ada ular piton hitam raksasa melingkarinya. Piton itu mempunyai tanduk di kepalanya, itu jelas akan menjadi naga sungguhan. Saat Master Halloween meraung, ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Tablet batu hitam itu terbalik dan sepertinya jatuh menimpa Wang Lin. Tablet batu itu begitu besar sehingga menutupi langit saat jatuh, membuatnya tampak seolah-olah langit itu sendiri yang runtuh. Wang Lin masih duduk di puncak. Dari awal hingga akhir, dia duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia dengan tenang menatap Master Halloween dan dengan lembut berkata, "Sunderet Night." Saat dia mengucapkan dua kata itu, dunia bergemuruh. Tubuh Wang Lin berubah menjadi matahari dan puncaknya berubah menjadi laut. Matahari terbit sepenuhnya di atas laut dan kekuatan tak berujung yang dapat membelah malam menyapu ke depan. Matahari terbit di atas laut, Sunderet Night. Malam runtuh saat terkoyak. Itu, terpisah. Ular piton raksasa itu berjuang keras hingga terkoyak-koyak. Tablet batu itu hancur berkeping-keping dan runtuh. Master Halloween mengeluarkan seteguk darah dan banyak luka muncul di tubuhnya. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka, namun tubuhnya tidak lagi roboh. Sebuah kekuatan yang kuat mendorongnya mundur dan dia menabrak tanah dan menimbulkan sejumlah besar debu ke udara. Malam sudah tidak ada lagi dan semuanya lenyap. Semuanya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Kulit kepala ketiga saudara Chen terasa kesemutan saat mereka menyaksikan semua ini terjadi di hadapan mereka, dan mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bahkan guru tidak bisa menggunakan mantra seperti ini. Ini adalah mantra yang dia habiskan selama 2 bulan untuk memahaminya, mengerikan. Jika mantra semacam ini digunakan padaku, satu-satunya hal yang menungguku adalah kematian. Master Halloween adalah seorang kultivator pembersih nirwana, namun dia terpaksa mundur. Jika bukan karena senior Wang tidak memiliki niat untuk membunuh, akan sulit bagi Master Halloween untuk lolos dari bencana ini. Ketiga saudara Chen saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Kepala besar tersentak saat dia melihat Wang Lin yang acuh tak acuh. Hatinya menyimpan perasaan yang sangat kompleks. Perbedaan di antara kita semakin besar,
Perjalanan ke aliansi ini telah menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat kultivasinya. Gairah memenuhi mata Lei Ji, dan dia berpikir, semakin kuat guru, semakin percaya diri saya dalam mengambil kembali planet setan raksasa. Tasan masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani berbicara dalam suasana yang menindas ini. Saat Wang Lin diam-diam menatap matahari di langit, kejernihan memenuhi matanya. Dia mengambil satu langkah dan tiba di hadapan Master Halloween. Dia menjambak rambut Master Halloween dan menyerang lurus ke depan. Sebelum dia pergi, dia mengangguk ke arah ketiga saudara Chen dan menghilang. Setelah menunggu lebih dari 2 bulan, akhirnya saya berhasil mengabadikan momen itu. Itu mirip dengan saat aku memasuki ruang misterius yang disediakan oleh iblis kuno Beilou di tanah roh iblis. Namun, itu serupa, dibandingkan dengan ini, ruang misterius iblis kuno Beilou benar-benar tidak signifikan. Saat Wang Lin merenung, dia muncul di depan istananya dan berjalan masuk. Alam apa itu? Meskipun aku hanya berada di alam itu sesaat, aku mampu memahami kekuatan yang merobek kegelapan malam, Sunderet Night. Ini juga bisa dianggap sebagai mantra pertama yang aku buat. Wang Lin menempatkan Master Halloween ke samping dan mulai merenung. Dia terus memutar ulang adegan sebelumnya dan secara bertahap mengukir perasaan Sunderet Night ke dalam pikirannya. Master Halloween berjuang untuk duduk sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Saat ini, dia hanyalah sekantong tulang, seolah-olah dia adalah kerangka. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara serak, "Kamu, apakah kamu baru saja membuat mantra itu?" Bab 989. Momen terkuat. Master Halloween tidak yakin apakah Wang Lin telah menciptakan mantra yang hampir membuatnya kehilangan akal. Dia hanya merasa mantranya sangat kuat, dan dia jarang melihat mantra dengan kekuatan yang sama. Alasan Master Halloween berpikir bahwa Wang Lin telah menciptakan mantranya sendiri adalah karena pengalaman budidaya Master Halloween yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan budidaya pembersih nirwana tahap awal. Saat mengalami mantra tersebut, Master Halloween merasakan kurangnya kemahiran. Kurangnya kemahiran ini bukan karena penggunanya tidak familiar dengan mantranya, tapi karena mantra itu sendiri. Seperti halnya batu giok yang baru dipoles akan terlihat sangat halus, jika disentuh akan terlihat masih agak kasar. Hal ini mengakibatkan pertanyaan serak Master Halloween setelah merenung dalam waktu yang lama. Wang Lin dengan tenang menatap Master Halloween dan mengangguk. Anggukannya menyebabkan badai melanda hati Master Halloween. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mantra yang diciptakan sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh sembarang orang. Setidaknya dari pengalaman Master Halloween, dia telah mendengar bahwa hanya monster tua di tahap nirvana saterer yang memenuhi syarat untuk membuat mantra unik untuk diri mereka sendiri. Pada dasarnya, mantra apapun yang diciptakan sendiri memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi. Diciptakan sendiri, Master Halloween memiliki ekspresi pahit. Dia tidak akan pernah mengira Wang Lin ini akan menciptakan mantra, dan kekuatannya. Memikirkan perasaan tubuhnya terkoyak, wajah Master Halloween memucat. Rasa sakit akibat terkoyaknya tubuhnya masih ada. Rasa sakitnya terutama terasa kuat di lengan kanannya yang sudah roboh. Master Halloween mengerti bahwa jika bukan karena Wang Lin tidak ingin membunuhnya,
dia pasti sudah pingsan di bawah mantra yang diciptakan sendiri itu. Sementara ratusan ide terlintas di benak Master Halloween, Wang Lin juga merenung. Kejutan yang dibawa Sunderet Knight pada Wang Lin tidak kurang dari apa yang dirasakan Master Halloween. Bahkan, dia bahkan lebih terkejut lagi. Kultivasi saya yang sebenarnya masih hanya berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, selangkah lagi dari tahap akhir, tetapi jauh dari puncak tahap akhir Nirvana Skrier. Perbedaan antara saya dan budidaya pembersih Nirvana sangat besar, namun mengapa Sunderet Knight mampu melukai Master Halloween dengan begitu mudah? Wang Lin terus merenungkan masalah ini. Selagi dia merenung, dia mengangkat tangan kanannya dan matanya bersinar terang. Perasaan Sunderet Knight muncul di benaknya dan cahaya keemasan muncul di tangan kanannya. Cahaya keemasan ini bersinar seperti terik matahari. Master Halloween sangat ketakutan saat dia menahan rasa sakit untuk bangkit dan mundur. Dia tidak melihat Wang Lin mengerutkan kening. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan menghilang. Master Halloween menghela nafas sambil dengan hormat berkata, "Saya akan mengingat belas kasihan rekan penggarap Wang. Saya ceroboh kali ini, dan kehilangan lengan kanan saya adalah pengingat yang jelas akan kesalahan saya. Saya, Master Halloween, bersumpah dengan dao saya bahwa ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya." Meski mengakui kekalahannya pada Wang Lin, ia tetap menyimpan dendam. Awalnya, dia memutuskan untuk memberontak di negeri roh iblis. Namun, setelah melihat kekuatan Sunderet Knight dan mengetahui bahwa itu adalah mantra yang diciptakan sendiri, dia menyerah pada pemikiran seperti itu. Dia akan fokus untuk keluar dari negeri roh iblis dan mendapatkan kembali kebebasannya. Adapun apakah mantra ini benar-benar diciptakan oleh Wang Lin atau tidak, dia tidak repot-repot bertanya terlalu banyak. Dengan kultivasi dan pengalamannya, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Dia mengira 80% perkataan Wang Lin benar. Namun, apakah itu benar atau salah tidak lagi penting. Kejutan mantranya membuatnya membuang segala gagasan untuk memberontak. Di satu sisi, dia merasa lega karena dia tidak perlu lagi memikirkannya. Terlebih lagi, setelah diberi belas kasihan 2 kali, Master Halloween tahu tidak akan ada yang ketiga kalinya. Wang Lin dengan tenang menatap Master Halloween. Mereka berdua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi tidak perlu memperingatkan atau berbicara terlalu banyak. Dia hanya mengangguk dan membiarkan masalah ini berlalu. Rekan penggarap Wang, dengan pemahaman saya tentang monster tua di planet Tian Yun, tanah roh iblis akan segera dibuka. Itu bisa dibuka dalam beberapa bulan atau paling lama setengah tahun. Saya terluka parah, jadi saya harus berkultivasi secara tertutup, dan saya tidak akan terlalu mengganggu Anda. Sekarang dia dengan tulus akan membantu Wang Lin. Master Halloween secara bertahap mulai mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi di tanah roh iblis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin, Master Halloween kembali ke istananya dan mulai berkultivasi. Setelah Master Halloween pergi, Wang Lin mengerutkan kening sambil melihat tangan kanannya. Setelah hening beberapa saat, dia menggunakan Sunderet Knight lagi dan cahaya keemasan muncul sekali lagi. Saat cahaya keemasan ini muncul, energi asal di tubuh Wang Lin berkumpul di tangannya seperti kuda liar yang tak terkendali. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya, lalu energi asalnya berangsur-angsur kembali. Namun, saat ini hampir menggunakan lebih dari 10% energi asalnya.
Sama seperti sebelumnya, semua energi asalku habis saat aku menggunakan mantranya. Tidak mungkin menggunakan Sunderet Night dengan jumlah energi asal yang kumiliki. Namun, saya tidak mengonsumsi energi asal apapun dan mampu menampilkan kekuatan mengejutkan dari Sunderet Night beberapa saat yang lalu. Wang Lin mengerutkan kening. Mungkinkah? Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dalam sekejap mata, siang berlalu dan malam kembali tiba. Wang Lin masih duduk di istana dan merenung hingga larut malam. Baru pada saat fajar akan tiba, mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dan berjalan keluar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di puncak di mana dia memahami Sunderet Night. Angin laut bertiup dan semburan rasa dingin menimpa tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak merasa terganggu dengan hal ini sama sekali saat dia menatap matahari terbit di kejauhan. Pemahaman yang dia miliki saat menggunakan Sunderet Night memenuhi tubuhnya dan kemudian berpindah ke tangan kanannya. Pada saat ini, cahaya keemasan memancar dari tangan kanannya. Dia tidak menggunakan energi asal apapun di tubuhnya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, Wang Lin menemukan bahwa energi asal tak terbatas dari matahari terbit telah berkumpul di tangan kanannya. Hal ini menyebabkan cahaya keemasan di tangannya tiba-tiba mengembang. Semakin banyak energi asal datang dari matahari terbit dan berkumpul di tangan kanannya, cahaya keemasan menyebar dari lengan kanannya ke seluruh tubuhnya. Wang Lin diselimuti cahaya keemasan ini, dan dia menjadi seterang matahari. Sesaat kemudian, dia menggantikan matahari asli dan menjadi matahari terbit di atas lautan. Pencerahan muncul di mata Wang Lin. Sambil berpikir, cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan menghilang hingga benar-benar hilang. Jadi memang begitu. Kumpulan energi asalku tidak cukup untuk menggunakan mantra mengejutkan yang diciptakan sendiri ini. Saya hanya bisa meminjam kekuatan matahari terbit untuk menggunakannya. Wang Lin merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil satu langkah dan menghilang. Meskipun ada batasannya, jika seseorang bertarung melawanku saat matahari terbit, maka bersama dengan mata ketiga dan kereta perang pembunuh dewa, aku sehat. Rusnya memiliki kekuatan untuk melawan kultivator penghancur nirwana tahap awal. Saat matahari mencapai puncaknya di Cakrawala adalah saat saya berada dalam kondisi terkuat. Ketika Wang Lin kembali ke istana, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, tidak termasuk Master Halloween, aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi orang pertama yang bertemu denganku dalam kondisi terkuatku. Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi istana. Lalu dia menunjuk ke antara alisnya untuk mengaktifkan pembatasan jantung dan garis hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Karena sejumlah besar pembatasan memenuhi area tersebut, istana ditutup sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih sedikit khawatir. Dia menamparkan tas pegangannya dan kompas muncul di tangannya. Kompas ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pewaris pembatasan pemusnahan. Setelah meniupkan energi asal pada kompas, jarum di atasnya mulai berputar. Kompas itu terbang dan membesar hingga lebarnya 100 kaki. Itu melayang di atas Wang Lin, dan ketika Wang Lin melompat, kompas turun, tenggelam ke tanah. Wang Lin duduk di tengah kompas. Ini sudah cukup. Wang Lin menamparkan tasnya dan mayat perak itu muncul di hadapannya. Melihat mayat itu,
Wang Lin merenung sejenak sebelum tanpa ampun menekan alisnya. Pada saat ini, mayat wanita itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan tatapan dingin pada Wang Lin. Juga, pusaran muncul di antara alisnya, menghentikan jarinya 1 inci dari kulitnya. Tatapan ganas muncul di mata mayat perempuan itu dan dia mundur. Namun, saat dia mundur, kompas di bawahnya bergetar dan berputar. Pembatasan muncul dari kompas dan terhubung secara mulus dengan semua pembatasan lain di ruangan itu. Jika dia memicu satu pembatasan, itu sama saja dengan memicu semuanya. Ada tatapan tajam di matanya, dan juga sedikit kecerdasan yang tak terduga. Dia memperlambat kemundurannya dan langsung menyerang Wang Lin. Mayat wanita itu terluka parah, dan meskipun tingkat kultivasinya telah turun, keganasannya tidak berkurang sama sekali. Dia bergegas mendekati Wang Lin dan tanpa ampun mencakarnya. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan saat cakarnya mendekat, seberkas cahaya biru keluar dari mata Wang Lin. Tangannya langsung menyentuh cahaya biru itu. Setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, wanita itu dengan cepat mundur. Meskipun dia mundur, gerakannya ringan dan tanpa diduga dia tidak menyentuh batasan apapun. Dia berhenti beberapa meter dari Wang Lin. Ada sedikit kecerdasan di matanya saat dia memamerkan giginya pada Wang Lin dan meraung. Mayat perempuan ini memang sudah cantik, jadi tindakan ini tidak hanya tidak membuat orang merasa bahaya, dia juga memberikan kesan seperti kucing karena kedua matanya. Kedua rantai di tubuhnya bergemerincing saat dia bergerak, dan suaranya bergema ke seluruh istana. Bab 990. Penculikan. Mata Wang Lin tenang saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke bawah. Kompas berputar dan semua batasan di dalam istana diaktifkan dan ditembakkan ke arah mayat wanita. Wanita itu mengeluarkan ratapan yang keras dan menimbulkan dampak yang kuat. Pembatasan dalam jumlah besar dibatalkan. Kecemasan muncul di mata mayat perempuan itu, lalu dia segera mundur. Cahaya biru keluar dari mata kanan Wang Lin sekali lagi dan berubah menjadi perisai, menghalangi jalannya. Ada gelombang kejut yang kuat dari perisai yang menyebabkan dia mundur sekali lagi. Saat Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya, semua batasan berkumpul di sekitar mayat wanita. Mayat perempuan itu mundur, menyebabkan rantai di tubuhnya bergetar. Lalu kabut hitam mengelilinginya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gunting merah yang terbang ke udara dan tanpa ampun memotong batasannya. Terdengar bunyi gedebuk saat gunting memotong semua batasan di atasnya. Mayat perempuan itu kemudian terangkat ke atas sambil dikelilingi kabut hitam. Melihat dia hendak menerobos istana, ekspresi Wang Lin menjadi dingin. Sambil berpikir, tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya. Ubah posisi. Saat suara tenang Wang Lin bergema, mayat wanita itu bersinar. Saat dia hendak menyentuh langit-langit istana, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba berganti posisi dengan Wang Lin, yang berada di tengah kompas. Dalam sekejap, Wang Lin muncul di tempat mayat perempuan itu berada, dan mayat perempuan itu berdiri di tengah kompas. Kompas berputar dengan cepat dan batasan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mayat wanita tersebut. Pembatasan di sekitarnya juga mendekat. Wanita itu tidak menyadarinya dengan cukup cepat, dan tingkat kultivasinya telah turun drastis karena luka-lukanya, jadi dia membiarkan pembatasan itu menyelimuti dirinya. Pembatasan dalam jumlah besar dengan cepat menguncinya, terutama kakinya,
yang sepertinya terjebak pada kompas, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Sambil meronta, mayat perempuan itu mulai menjerit. Suara melengkingnya perlahan menyebar. Wang Lin mendarat dan melihat mayat wanita yang sedang berjuang. Matanya dingin saat dia mengulurkan tangan tanpa ampun. Rantai yang menembus tulang belikatnya ditarik keluar. Lemah, mayat perempuan itu langsung berteriak, tubuhnya gemetar. Mata cerdasnya menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam. Setelah rantainya dicabut, ia berubah menjadi ular hitam dan dengan keras menggigit lengan kanan Wang Lin dengan taringnya. Wang Lin bahkan tidak mengelak dan membiarkan ular hitam itu menggigitnya. Saat ular itu menggigit lengan Wang Lin, taringnya roboh, dan lengan Wang Lin tidak terluka sama sekali. Bagaimana ular hitam ini bisa menembus tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5? Wang Lin meremas dengan tangan kanannya dan ular hitam itu bergetar sebelum hancur berkeping-keping. Dia tidak berhenti dan sekali lagi mencapai kehampaan. Mayat perempuan itu menjerit saat rantai di panggulnya ditarik oleh Wang Lin. Dengan remasan tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Mayat perempuan itu jatuh dan dia setengah duduk di tanah. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang memasuki kompas. Dia kemudian duduk miring dan tangannya mulai membentuk segel. Kompas perlahan berputar dan batasan memasuki tubuhnya. Kaisar Langit King Lin memiliki mantra yang disebut penjaga mayat. Untuk itu diperlukan tubuh musuh yang dibunuhnya dan berbagai bahan lainnya untuk membentuk mayat ganas yang tidak terasa sakit dan dapat digunakan untuk melindungi pemiliknya. Meskipun saya tidak dapat menemukan bahan punah tersebut untuk memurnikan boneka mayat, saya dapat menggunakan metode ini untuk mengendalikan penjaga mayat. Wang Lin memejamkan matanya, dan tangannya terus membentuk pembatas yang masuk ke dalam tubuh mayat wanita tersebut. Waktu perlahan berlalu. Saat matahari terbit dan terbenam, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin menghabiskan hampir 4 bulan di planet Water Spirit. Selama waktu ini, selain waktu yang dia habiskan untuk memahami puncaknya, dia sedang memurnikan mayat wanita. Proses pemurnian jenazah wanita sangat rumit dan membutuhkan seluruh konsentrasinya. Akibatnya, Wang Lin tidak pernah keluar dan sesekali akan membatasi. Saat ini, kompas 100 kaki masih berputar di dalam istananya dengan wanita duduk di atasnya. Seluruh tubuhnya bersinar perak dan ada tanda berkedip di antara alisnya. Ekspresinya damai dan kebencian dari sebelumnya telah hilang. Jika orang lain melihatnya, mereka akan sulit membayangkan identitas aslinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang kultivator wanita cantik. Saat Wang Lin berada di planet roh air, hal yang tidak terlalu besar atau kecil terjadi di planet Tianyun. Seorang kultivator kuat bernama Situnan telah tiba di planet Tianyun dan menjadi penguasa istana-istana merah muda. Namun, reputasinya tidak terlalu bagus. Dalam waktu 3 bulan, hampir setiap murid perempuan dari sekte kecil dan menengah dilecehkan olehnya. Namun dia tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia hanya menggunakan budidaya pembersih nirwana sebagai alasan untuk mengajari mereka mantra dan mengisyaratkan bahwa dia bisa memberi mereka pil untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Hasilnya, dia mengumpulkan banyak kultivator wanita dan memperkuat istana merah muda tersebut. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kegembiraan tanpa akhir, dan jika dia keluar, dia akan memiliki 1000 kultivator wanita di sekitarnya. Hal ini membuat cara-cara sesatnya menjadi terkenal. Namun,
Orang ini dapat dipercaya karena semua murid perempuan yang memasuki Istana Merah Muda diajari mantra dan menerima pil. Jika ada sekte yang mengeluh, si Tunan akan segera menemui mereka untuk berbicara dengan mereka. Seringkali, sekte tersebut memberinya wajah. Bagaimanapun, si Tunan adalah seorang kultivator pembersih nirwana. Akibatnya, semakin banyak kultivator wanita yang bergabung dengan Istana Merah Muda, dan dapat dikatakan bahwa nama si Tunan telah menyebar ke seluruh Tianyun. Dia telah mendengar dari beberapa sumber yang tidak diketahui bahwa ketiga saudara laki-laki Chen memiliki 2 murid perempuan yang menakjubkan. Salah satunya memiliki akar roh air dan yang lainnya sedingin es. Hal ini membuat hati si Tunan gatal, dan setelah merenung selama setengah hari, dia memimpin sejumlah besar kultivator wanita menuju planet roh air dengan seseorang yang memimpin. Kelompok besar ini hampir seluruhnya terdiri dari perempuan yang mengenakan gaun berwarna merah muda. Di tengah-tengah mereka ada sebuah tempat tidur selebar puluhan kaki. Si Tunan berbohong di atas yang terbaik dikelilingi oleh banyak kultivator wanita, terlihat sangat bahagia. Ada hampir 100 kultivator wanita di sekitar tempat tidur saat mereka bergerak menuju planet roh air. Ada seorang pria parubaya berbaju biru sebelum si Tunan. Dia tampan dan memiliki tatapan jahat, dan dia tersanjung. Senior situ, junior memastikan bahwa kedua kultivator wanita ini memenuhi syarat teratas. Zhao Sue sangat cantik, dan yang bernama Ling Er memiliki akar roh air, menjadikannya tungku budidaya yang luar biasa. Si Tunan senang jika kultivator perempuan melayaninya. Dia tertawa dan mengangguk. Baiklah, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan pelit dengan upahmu. Pil, mantra surgawi, pilihlah. Mata pria parubaya itu dipenuhi kegembiraan. Ia segera mengucapkan terima kasih beserta banyak pujian lainnya yang membuat si Tunan tertawa. Pria parubaya ini mencibir dan berpikir, Zhao Sue, tidak peduli seberapa tinggi dirimu, aku ingin melihat apakah kamu patuh atau tidak dengan senior situ di sini. Juga, Ling Er juga tidak akan bisa melarikan diri. Si Tunan memandang pria parubaya itu. Meski terlihat bahagia, dia tahu persis apa yang dipikirkan pria parubaya itu. Dengan kelicikan si Tunan, ia langsung bisa mengetahui bahwa ada dendam antara pria parubaya ini dengan 2 wanita dari planet roh air. Namun, si Tunan tidak mempedulikan semua ini. Akar roh air cukup bagus. Kakak laki-laki saya itu adalah sepotong kayu dan mungkin masih belum memiliki wanita selama bertahun-tahun. Jika kedua gadis ini baik, maka saya akan menganggapnya sebagai hadiah ucapan selamat, meskipun saya harus mencurinya. Akar roh air, lumayan, lumayan. Si Tunan tersenyum nakal, lalu dia menghela nafas. Selama beberapa bulan dia berada di planet Tianyun, dia ingin mencari Wang Lin, tetapi tidak menemukan petunjuk. Dia berpikir untuk pergi ke sekte takdir surgawi, tapi ada aura kuat yang menyegel seluruh tempat. Akan sulit bagi si Tunan untuk masuk dengan kekuatannya saat ini. Fenomena ini mengejutkan semua pembudidaya di planet Tianyun, tetapi mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Tidak ada yang tahu bahwa Olsir telah memberikan perintah untuk melakukan hal itu sebelum dia berkultivasi secara tertutup. Segel sekte nasib surgawi dan buka formasi perlindungan sekte. Untungnya, ada terlalu banyak murid di sekte nasib surgawi, dan beberapa berada di luar.
Itu termasuk beberapa kultivator wanita yang dibawa ke Istana Merah Muda oleh Situ Nan untuk bermain. Setelah bertanya kepada mereka, dia mengetahui tentang rumor tentang apa yang dilakukan Wang Lin di negeri roh iblis. Rumor ini bukanlah rahasia, dan Situ Nan telah mendengarnya dari orang lain di planet Tianyun. Setelah memastikan hal ini, dia terkejut, namun tak lama kemudian dia tertawa dan berpikir, itu saudaraku. Jika dia akan melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang menghancurkan surga. Saat dia bertanya lebih banyak, dia mengetahui bahwa Wang Lin telah kembali ke planet Tianyun beberapa bulan yang lalu. Situ Nan merenung sebentar dan sampai pada kesimpulan bahwa jika Wang Lin berani kembali, maka Wang Lin pasti tidak khawatir tentang apapun, jadi keselamatannya tidak menjadi masalah. Namun, dia merasa aneh karena Wang Lin begitu tidak takut. Mungkinkah tingkat kultivasi anak itu meningkat pesat? Situ Nan sudah lama berpikir tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Namun, dari informasi apa yang bisa dia kumpulkan, tujuan Wang Lin untuk kembali adalah tanah roh iblis. Oleh karena itu, Wang Lin tidak akan pergi jauh dan akan muncul dalam waktu singkat. Alhasil, Situ Nan tidak cemas dan memutuskan untuk bersenang-senang. Ini mampu membantunya menghilangkan sebagian stres yang dia alami dari planet Feng Luan. Pada hari ini, dengan pria parubaya memimpin, Situ Nan, yang dikelilingi oleh ratusan kultivator wanita, melihat planet roh air di kejauhan. Hehe, lelaki tua ini sungguh bermurah hati datang jauh-jauh ke sini untuk mencari selir Little Lin. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia buat ketika mengetahuinya. Melihat planet roh air, Situ Nan tertawa. Tawa tiba-tiba dari Situ Nan ini membuat pria parubaya dan semua penggarap di sekitarnya salah mengira itu sebagai tawa erotis. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.